Oke guys, balik lagi dengan gua Rian Terno. Pada episode kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari rekan-rekan ya. Bang, pilih mana sih? Beli rumah secara cash atau secara kredit? Jadi gini deh guys, pada dasarnya untuk kita uraikan nih biar gampang pemahamannya. Masyarakat itu dilahirkan dibagi menjadi dua guys. Yang pertama itu menengah ke atas, yang kedua adalah menengah ke bawah. Apa sih yang dimaksud menengah ke atas? Yaitu orang-orang memang yang dilahirkan uh, orang tuanya memang ya secara ekonomi sudah mapan guys. Nah, yang kedua ekonomi menengah ke bawah ya memang pada dasarnya keluarganya bisa dibilang sederhana guys. Nah, uh, kalau saya pribadi disuruh milih untuk beli rumah cash atau kredit, tentu saya pilih rumah secara cash. Kenapa? Karena ya biar gak kepikiran guys. Nah yang kedua kan kebanyakan orang berasumsi kalau rumah kredit itu riba ya. Pasti guys. Nah yang jadi permasalahan begini guys. Terkadang ketika orang secara ekonomi menengah ke bawah itu kan kita ambil range rata-rata gaji ya, income dalam satu bulan itu kita ambillah gaji UMP di suatu daerah misal di angka 5 juta lah guys. Nah di sana kita tabung. Ya, tabung kita misal tabung separohnya di angka berapa ya, 3 juta lah, yang 2 juta untuk ekonomi selama sebulan untuk makan dan lain-lain guys. Nah yang jadi pertanyaan, nilai jual objek pajak itu tiap tahun naik guys. Nah misal di tahun ini harga tanah atau rumah lah guys, itu kita ambil nilai paling rendah lah guys. Nah di harga 200 juta. Nah misal orang dalam ekonomi menengah ke bawah ini pengen beli cash, otomatis kan dia nabung dulu nih guys. Nabung beberapa tahun nih, 3 juta kali sekian puluh tahun lah gitu, sekian sekian tahun kali. Nah, sekian puluh bulan kekumpul lah 200 juta, guys. Nah, dari ranks awal dia start ngumpulin uh, uang dari awal sampai akhir kekumpul 200 juta, guys. Yang jadi masalah pada tahun selanjutnya harga nilai jual objek pajak itu masih tetap atau berubah? Pasti berubah. Nah, itu kalau saya pribadi kita balik lagi ke topik utama. Kalau saya pribadi lihat kemampuan kita guys. Nah kalau untuk rumah itu kan kebutuhan primer ya guys. Jadi selain pangan, sandang, papan. Jadi rumah itu dalam urutannya ketiga lah untuk kebutuhan primer. Kalau saya pribadi kita pengen punya rumah ya, kalau kemampuan saya ya ya mungkin kredit gitu. Jadi kalau untuk yang nggak memaksakan sih, ini kan pilihan hidup masing-masing setiap orang. Kalau rekan-rekan memang mampu dirasa beli cash guys. Cuma acuannya tadi nilai NJOP akan tetap terus berjalan dengan seiringnya tahun, pasti dia harganya juga akan mahal guys. Nah, apa sih keuntungan dari kita beli tanah ataupun rumah itu guys? Itu kan disebut seperti aktiva tetap. Jadi nilai jual objek pajaknya itu akan terus bertambah guys. Misal kita beli di tahun ini di harga 200 juta tadi. Nah, untuk berapa berapa tahun kemudian itu pasti nilainya akan bertambah. Jadi nggak ada ruginya guys kalau kita beli eh, tanah ataupun rumah mau dengan cara cash atau dengan cara kredit. Nah, kalau saya sarankan buat rekan-rekan yang memang secara finansialnya kurang mampu, mampunya hanya beli kredit, nggak masalah. Kalian konsultasi sama siapapun, sama praktisi hukum tah praktisi apapun, itu pasti ya bagus. Karena memang secara lihat apa namanya potensinya juga bagus guys gitu. Jadi apa ya guys? Pilih cash atau kredit ya kembali lagi ke kemampuan masing-masing gitu. Kalau yang rekan-rekan memang dirasa punya tabungan lebih pengen beli cash, silahkan beli cash. Yang pengen beli secara kredit ya monggo, kita nggak pernah mempermasalahkan guys. Nah apabila ada pro dan kontra, saya sendiri mohon maaf ya guys, jadi untuk penjelasannya mungkin nggak bisa rinci ataupun nggak sesuai dengan keinginan rekan-rekan. Apabila memang ada pertanyaan atau masukan bisa coret-coret di kolom komentar guys. Oke. Okay.